Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik. Berjumpa kembali di channel Maseka Media dengan saya Pak Dono. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 soal tentang fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi stasioner ya untuk fungsi trigonometri teman-teman. Ya, nanti ini aplikasi termasuk aplikasi turunan ya, bisa dilihat soalnya 1 sampai 5 teman-teman. Ya, seperti ini soal-soalnya. Nomor 1 interval fungsi naik. Nomor 2 yang ditanyakan interval fungsi turun. Nomor 3 menentukan titik-titik stasioner. Nomor 4 menentukan titik minimum. Dan yang terakhir menentukan titik maksimum. Ya, nomor 1 sampai 5 mewakili soal-soal fungsi naik, fungsi turun, dan fungsi stasioner ya teman-teman. Baik teman-teman, kita jawab mulai nomor 1 ya. Kita punya fungsi soalnya tadi fx sama dengan 2 cos x plus pi per 4. Untuk 0 sampai 2pi. Intervalnya naik ya teman-teman ya. Jadi kita tulis dulu syarat fungsi naik. Syarat fungsi naik. Ya, syaratnya turunannya lebih besar 0 ya teman-teman ya. Jadi fungsinya ini kita turunkan. Turunannya min 2 sin x plus pi per 4 lebih besar 0. Gitu ya. Berikutnya kita cari batas-batasnya, mencari batas-batas ya. Kita tulis mencari batas-batas. Untuk mencari batas-batas, kita buat 0 ya teman-teman ya ini ya. Jadi min 2 sin x plus pi per 4 sama dengan 0. Ya, kita bagi semua dengan min 2 ya. Jadi sin x plus pi per 4 sama dengan 0. Berikutnya ya, kita cari nilai x-nya dengan cara ya, sebenarnya ada rumusnya teman-teman. Tapi di sini manual saja ya. Mungkin lebih dimengerti. Yang pertama, sin x plus pi per 4 sama dengan sin berapa? Hasilnya 0, berarti sin 0 ya teman-teman ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi x plus pi per 4 sama dengan 0. X-nya minus pi per 4. Ya, untuk minus pi per 4 ini tidak memenuhi teman-teman. Kenapa? Yang dia minta 0 sampai dengan 2pi ya x-nya ya teman-teman. Jadi kita tulis tm saja. Yang kedua, sin berapa yang hasilnya 0? Sin pi ya teman-teman, atau 180 derajat. Tulis x plus pi per 4 sama dengan pi. X-nya pi dikurangi 1/4 pi berarti 3/4 pi. Begitu ya teman-teman ya. Memenuhi kalau ini. Kalau ini memenuhi 0 sampai 2pi. Berikutnya, sin berapa lagi yang hasilnya 0 sama dengan sin 2pi ya, atau 360 derajat. Jadi x plus pi per 4 sama dengan 2pi, x-nya 7/4pi. Begitu ya teman-teman ya. 7/4pi. Ya, 7/4pi.
Ini memenuhi. Nah, berikutnya boleh kita lanjutkan. Lebih dari satu putaran boleh teman-teman. Tapi kelihatannya sudah cukup sampai di sini saja. Misalkan nih teman-teman mau melanjutkan lagi. Jadi sin 2pi ditambah pi, sin 3pi. Tapi kelihatannya sudah lewat dari yang diminta ini. Jadi cukup sampai di sini saja teman-teman. Berikutnya kita tulis ya, kita gambar garis bilangan. Di sini 0, di sini 3/4pi, di sini 7/4pi, dan yang terakhir 2pi. Kita uji 0 sampai 3/4pi itu setengah pi saja atau 2/4pi. Kita masukkan ke sini. Setengah pi. Ya. Setengah pi, X-nya setengah pi. Setengah pi ditambah 1/4pi itu adalah 3/4pi. Sin 3/4pi di kuadran kedua ya. Kedua. Jadi positif dikali min 2, negatif. Berarti hasilnya di sini negatif ya teman-teman. Negatif, minus. Di antara 3/4pi sampai 7/4pi juga kita ambil salah satu di antaranya. Ya. Jadi katakanlah kita ambil pi. Ya, kita ambil pi. Pi ditambah pi per 4 itu hasilnya 5/4pi. 5/4pi itu ada di kuadran ketiga. Negatif ya. Negatif dikalikan negatif, positif. Positif. Berikutnya yang terakhir di sini ya, diuji juga ya. Hasilnya negatif teman-teman. Berikutnya harus kita tandain yang diminta. Fungsi naik yang diminta. F aksen X-nya lebih besar 0. Berarti ini yang kita ambil. Ya, jadi interval fungsi naik 3/4pi lebih kecil X lebih kecil 7/4pi. Demikian untuk nomor 1 teman-teman. Nomor 2, fx sama dengan sin 2x min 60 derajat untuk 0 sampai 180 derajat. Intervalnya fungsi turun yang ditanyakan. Tulis syarat fungsi turun. Syarat fungsi turun. F aksen X lebih kecil 0. Ya, kita turunkan ini jadi 2 cos 2x min 60 derajat lebih kecil 0. Mencari batas-batas ya teman-teman ya. Mencari batas-batas. Kita buat 0, jadi tanda ini kita buat 0, 2 cos 2x min 60 derajat sama dengan 0. Kita bagi dengan 2 semua. Cos 2x min 60 derajat sama dengan 0. Berikutnya kita cari ya, manual saja. Cos berapa yang hasilnya 0? Jadi itu cos 90 derajat ya. Jadi yang pertama cos 2x min 60 derajat sama dengan cos 90 derajat. Begitu ya teman-teman ya. Kita cari nilai X-nya. 2x min 60 derajat sama dengan 90 derajat. 2x sama dengan 90 ditambah 60, 150 derajat. X-nya 75 derajat. Yang kedua, cos berapa lagi yang hasilnya 0? Cos 2x min 60 derajat sama dengan cos 270 derajat. 2x min 60 derajat sama dengan 270 derajat. 2x sama dengan 330 derajat. X-nya 165 derajat ya teman-teman ya. Berikutnya sudah cukup ini
75 derajat dan 165 derajat. Karena batasnya di sini yang diminta 0 sampai 180. Berikutnya kita buat garis bilangan 0, berikutnya 75, berikutnya 165, dan yang terakhir 180. Ya, begitu ya teman-teman ya. 0 sampai 75 kita ambil saja 30 derajat ya. 30 derajat teman-teman. 30 derajat kita masukkan ke sini nih. Ke pertama, fungsi turunan yang pertama ya. Jadi 30 derajat cos 2 kali 30 60 dikurangi 60 0. Cos 0 itu 1 ya teman-teman ya. Jadi positif. Di sini positif. Masukkan di sini 90 derajat ya, 90 derajat. 92 kali 90 180 dikurangi 60 120 ya. 120 itu minus. Berarti minus. Kita uji juga di sini hasilnya positif. Gitu ya teman-teman ya. Yang dia mau syarat turun, berarti yang kita ambil yang negatif teman-teman. Ini ya. Jadi intervalnya 75 derajat lebih kecil X lebih kecil 165 derajat. Demikian untuk nomor 2 teman-teman. Nomor 3, fx sama dengan 2 sin x plus pi per 4. Ya, untuk 0 sampai 2pi yang ditanyakan titik-titik stasioner. Jawab syarat stasioner. F aksen X sama dengan 0. Kita turunkan ini jadi 2 cos X plus pi per 4 sama dengan 0. Mencari batas-batas. Cos kita bagi dengan 2 semua ya teman-teman ya. Cos X plus pi per 4 sama dengan 0. Yang pertama, cos X plus pi per 4 sama dengan cos berapa yang nilainya 0? Cos 90 derajat atau cos pi per 2. Jadi X plus pi per 4 sama dengan pi per 2. X sama dengan pi per 2 dikurangi pi per 4. Pi per 4 ya teman-teman ya. Berikutnya yang kedua, cos berapa lagi yang hasilnya 0? Cos 270 atau cos 3 per 2pi ya teman-teman ya. 3 per 2pi. Berikutnya X plus pi per 4 sama dengan 3 per 2pi. Jadi X-nya 3 per 2pi dikurangi pi per 4. 5 per 4pi. Ya, jadi kita sudah dapatkan batas-batasnya pi per 4 dan 5 per 4pi. Kita buat garis bilangan. Ya, kalau mau diuji lagi gak masalah teman-teman. Jadi nanti hasilnya 1 putaran lebih ya, tapi di sini sudah cukup ya. Di sini 0, di sini pi per 4, dilanjutkan 5 per 4pi, dan yang terakhir di sini 2pi, gitu ya. Yang ditanyakan titik-titik stasioner, berarti di sini ya teman-teman ya, ini ya. Jadi nggak usah kita tulis plus minusnya, jadi di sini dan di sini.
Berikutnya yang ditanya itu adalah titik stasioner, ya. Berarti harus kita masukkan ke sini untuk mencari nilai fx-nya. Berarti kita tulis lagi ya, fx sama dengan fungsinya fx sama dengan 2 sin x plus pi per 4 ya teman-teman ya. Begitu ya. Berarti kita masukkan yang pertama nih, kita masukkan f pi per 4 sama dengan 2 sin x-nya pi per 4 berarti pi per 4 ditambah pi per 4 sama dengan 2 sin setengah pi atau pi per 2 sama dengan 2 sin 90 itu 2 kali 1 sama dengan 2. Berarti titik stasionernya kita dapatkan pi per 4,2. Gitu ya. Yang kedua, kita masukkan 5 per 4 pi. F 5 per 4 pi sama dengan 2 sin, ya kita masukkan ke sini teman-teman, ya 5 per 4 pi-nya 2 sin 5 per 4 pi ditambah pi per 4 sama dengan 2 sin 5 per 4 pi ditambah 1/4 pi 6 per 4 pi. Gitu ya teman-teman ya, sama dengan 2 kali min 1 ya teman-teman ya, sama dengan min 2. Berarti titiknya 5 per 4 pi, min 2. Ya demikian teman-teman, untuk mencari titik-titik stasioner kita dapatkan pi per 4,2 dan 5 per 4 pi, min 2. Nomor 4, fx sama dengan 3 sin x min 60 untuk 0 sampai 360 derajat. Yang ditanyakan titik minimum ya teman-teman ya. Kita jawab syarat stasioner teman-teman. Karena titik minimum termasuk titik stasioner ya teman-teman ya. Jadi syarat stasioner turunannya sama dengan 0. Kita turunkan ini jadi 3 cos x min 60 derajat sama dengan 0. Ya, mencari batas-batas. Cos x min 60 derajat sama dengan 0. Gitu ya. Yang pertama, ya kita cari cos berapa yang hasilnya 0. Yang pertama cos x min 60 derajat sama dengan cos 90 derajat. X min 60 derajat sama dengan 90 derajat, X-nya 150 derajat. Yang kedua, cos x min 60 derajat sama dengan cos berapa yang hasilnya 0, cos 270 ya teman-teman ya. Jadi x min 60 derajat sama dengan 270 derajat, X-nya 330 derajat. Ya, berikutnya kita buat garis bilangan teman-teman. Buat garis bilangan dengan batas-batas yang sudah kita cari tadi. 0, 150 derajat, 330 derajat, dan di sini 360 derajat. Itu ya. Terus kita uji 0 sampai 150 derajat. Katakanlah kita uji 90 derajat ya. 90 derajat kita masukkan ke sini. Hasilnya positif atau negatif. 90
Ya, X-nya 90. 90 dikurangi 60, 30. Cos 30 positif ya teman-teman ya. Positif. Kita uji lagi di sini 150 sampai 150 sampai 330, 180 di sini. 180 dikurangi 60, 120 minus. Terus di sini kita uji juga hasilnya plus. Gitu ya, teman-teman. Yang dia mau, yang ditanyakan adalah titik minimum. Titik minimum berarti dari mana? Dari negatif ke positif. Ya, minimum ya. Berarti ini dia. Begitu ya, teman-teman ya. Jadi dari negatif ke positif, dari minus ke plus, itu dihasilkan titik minimum. Berarti di sini nih. Nanti 330. Tinggal kita mencari fx-nya. Yang ditanyakan titik minimum, berarti harus kita cari f-nya juga. Kita cari f 330 derajat. Terus dulu fx sama dengan fungsinya apa? 3 sin x min 60 derajat. F 330 derajat sama dengan 3 sin 330 min 60 derajat sama dengan 3 sin 270 derajat sama dengan 3 kali min 1 sama dengan min 3. Jadi titik minimumnya kita dapatkan 330 derajat, min 3, teman-teman. Demikian untuk nomor 4, teman-teman. Nomor 5, fx sama dengan cos 2x min pi per 4. Ya, dari 0 sampai dengan pi ya, teman-teman ya. Titiknya titik maksimum. Kita jawab syarat stasioner. Syarat stasioner f aksen x sama dengan 0. Ya. Ini kita turunkan jadi min 2 sin 2x min pi per 4 sama dengan 0. Mencari batas-batas. Mencari batas-batas. Kita bagi semua dengan min 2 sin 2x min pi per 4 sama dengan 0. Sin berapa yang hasilnya 0? Sin 0 ya teman-teman ya. Jadi sin 2x min pi per 4 sama dengan sin 0. Jadi 2x min pi per 4 sama dengan 0. 2x sama dengan pi per 4. X-nya sama dengan pi per 8. Gitu ya. Berikutnya sin berapa lagi? Sin pi ya teman-teman ya. Sin 180. Jadi sin pi yang hasilnya 0. Jadi 2x min pi per 4 sama dengan pi. 2x sama dengan pi ditambah seperempat pi. 5 per 4 pi. X-nya 5 per 8 pi. Berikutnya kita buat garis bilangan teman-teman. Kita buat garis bilangan. Ini 0. Berikutnya pi per 8. Berikutnya 5 per 8 pi. Yang terakhir di sini pi. Ya, kita uji 0 sampai pi per 8. Pi per 8 itu 22
ya, 22,5 derajat. Berarti katakanlah X-nya kita ambil 10 derajat teman-teman, 10 derajat. Jadi kita masukkan ke sini, 2 kali 10, 20. 20 dikurangi 45. Minus ya teman-teman ya. Minus. Jadi minus kali minus, plus. Berarti di sini plus. Antara pi per 8 sampai 5 per 8 pi. Kita ambil di sini setengah pi ya teman-teman ya. Setengah pi. Masukkan ke sini, setengah pi. 2 kali setengah pi. Pi dikurangi 1/4 pi. Berarti ada di kuadran kedua. Di kuadran kedua itu positif dikali negatif. Ya, di sini positif. Gitu ya, teman-teman. Yang dia mau titik maksimum berarti dari positif ke negatif, teman-teman. Di sini. Ya, kita tinggal mencari fx-nya, ya, fx-nya jadi titik pi per 8 kita masukkan ke fungsinya ini. Ya, ke fungsinya ini. Berarti tulis dulu fx sama dengan fungsinya fx sama dengan cos 2x min pi per 4. Ya, f pi per 8 masuk ya sini ya teman-teman ya. Cos 2 kali pi per 8 dikurangi pi per 4 sama dengan cos 0 teman-teman. Ya, ini 2 kali pi per 4 kan 2 kali pi per 8 kan pi per 4. Pi per 4 dikurangi pi per 4 0. Jadi hasilnya cos 0 sama dengan 1. Jadi titik maksimumnya pi per 8,1. Ya, demikian teman-teman untuk nomor 5. Baik teman-teman, ya demikian video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Tetap berlaku positif dan semangat belajar ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan share ke media sosial yang teman-teman punyai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.